Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang struktur dan kebahasaan teks rekon. Terlebih dahulu, kita akan membahas struktur teks rekon. Struktur teks rekon terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Marilah kita bahas bersama-sama ketiga struktur teks rekon ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi dalam teks rekon adalah bagian pembuka dalam cerita. Jadi, pada bagian orientasi ini berisi pengenalan cerita atau disebut latar belakang cerita. Jadi, pada bagian orientasi, penulis memberikan informasi awal tentang siapa tokoh dalam cerita, di mana kejadian dalam cerita, kapan terjadinya dalam cerita, dan bagaimana situasi dan kondisi atau kejadian dalam cerita. Pada bagian orientasi ini, termasuk bagian yang penting karena memberikan gambaran awal kepada pembaca. Tujuannya itu agar mereka mudah mengikuti alur cerita. Atau tujuannya agar membuat pembaca itu mudah atau paham mengenai jalan cerita dalam teks rekon. Contohnya, pada hari Minggu lalu, sekolah kami mengadakan kegiatan bakti sosial di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bogor. Semua siswa kelas 9 ikut serta dan kami berkumpul sejak pagi di halaman sekolah. Nah, ini adalah contoh bagian orientasi ya. Jadi di sini dikenalkanlah kapan terjadinya peristiwa ya dalam cerita. Di sini disampaikan terjadinya itu pada hari Minggu lalu. Kemudian siapa sih yang diceritakan? Nah, di sini yang diceritakan itu adalah sekolah kami. Jadi, sekolah penulis itu mengadakan kegiatan bakti sosial ya. Kemudian bagaimana sih situasinya? Jadi, dalam cerita semua siswa kelas 9 itu disuruh untuk mengikuti kegiatan bakti sosial ya. Kemudian sebelum berangkat semua siswa itu berkumpul terlebih dahulu sejak pagi di halaman sekolah. Itulah contoh bagian orientasi. Yang kedua itu adalah urutan peristiwa. Nah, pada bagian urutan peristiwa, penulis itu menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan ya. Jadi sesuai urutan kronologisnya atau sesuai urutan kejadian dalam cerita. Jadi pada bagian ini penulis itu menuliskan rangkaian peristiwanya itu lebih panjang karena berisi detail kejadian dari awal sampai akhir. Jadi diceritakanlah oleh penulis kejadian atau peristiwa dari awal mula sampai selesai ya. Contohnya, pertama, kami berangkat dengan menggunakan 3 bus besar menuju lokasi. Setelah sampai, kami langsung membantu warga membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian, sebagian siswa membagikan paket sembako, sementara yang lain mengajar anak-anak di balai desa. Semua kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Nah, di sini pada contoh itu dijelaskan ya, rangkaian peristiwanya itu secara berurutan dari awal sampai akhir ya. Dari awal mula pertama berangkat ya, kemudian sampai di lokasi,
kemudian kegiatan apa yang dilakukan setelah sampai. Nah, itu disampaikan secara berurutan sesuai kronologis. Nah, itu adalah contoh struktur urutan peristiwa. Yang ketiga adalah bagian reorientasi. Nah, pada bagian ini adalah bagian paling akhir ya dalam teks rekon atau disebut juga penutup cerita dalam teks rekon. Nah, pada bagian reorientasi, penulis itu bisa memberikan atau menyampaikan kesimpulan atau bisa juga menyampaikan refleksi atau juga bisa menyampaikan tentang pendapat pribadi ya mengenai peristiwa yang sudah dialami. Jadi reorientasi itu tujuannya memang untuk membuat teks rekon itu lebih hidup karena menambahkan sentuhan personal ya. Karena menambahkan pendapat dari pribadi penulis. Contoh bagian reorientasi seperti ini. Kegiatan bakti sosial tersebut sangat berkesan bagi saya. Selain bisa membantu orang lain, saya juga belajar pentingnya kerjasama dan kepedulian sosial. Saya berharap kegiatan serupa bisa diadakan lagi di masa depan. Nah, di sini penulis menyampaikan pada bagian kesimpulannya itu tentang pendapat pribadinya ya. Jadi di sini penulis menyampaikan pendapat pribadinya mengenai kegiatan bakti sosial yang sudah pernah dilakukan olehnya ya atau yang sudah pernah dia alami. Jadi kesan pesannya menurut pendapat pribadi itu dicantumkan pada bagian reorientasi. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh ketiga struktur teks rekon ya. Ada orientasi, urutan peristiwa, dan yang terakhir reorientasi. Untuk selanjutnya, kita akan bahas kebahasaan teks rekon. Nah, kebahasaan teks rekon itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kata keterangan waktu, yang kedua konjungsi urutan peristiwa atau disebut kata hubung urutan peristiwa ya, atau konjungsi temporal. Yang ketiga kata kerja aksi, yang keempat sudut pandang, yang kelima adalah kata sifat. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Kebahasaan yang pertama itu ada kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu fungsinya itu memberikan informasi tentang kapan sebuah peristiwa dalam teks rekon itu terjadi ya. Jadi kapan nih penulis itu menyampaikan ceritanya itu apakah tentang cerita kemarin, apakah tentang cerita di masa lalu ya. Itu dituliskanlah kata keterangan waktunya pada cerita. Contohnya ya, kemarin, pagi tadi, saat itu, minggu lalu, pada bulan Januari, dan sebagainya ya. Itu adalah contoh penggunaan kata keterangan waktu. Lanjut. Kebahasaan yang kedua itu ada konjungsi urutan peristiwa atau kata hubung ya, kata hubung yang menunjukkan urutan peristiwa dalam teks rekon. Nah, fungsinya untuk menghubungkan dua kejadian atau lebih yang berhubungan dengan waktu atau untuk menunjukkan urutan kejadian. Contohnya, kemudian setelah itu, lalu, selanjutnya, sehingga atau contoh lainnya, sebelumnya, dan sesudahnya. Itu adalah contoh kebahasaan konjungsi urutan peristiwa. Selanjutnya,
Yang ketiga, ada kebahasaan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi ini fungsinya untuk menceritakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam peristiwa tersebut, ya. Jadi penulis itu menceritakan kegiatan atau tindakannya itu sedang melakukan apa. Nah, contohnya ada kata kerja aksi sedang melakukan kegiatan atau tindakan pergi, melihat, mendengar, berjalan, bernyanyi, membaca, menulis, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh kata kerja aksi, ya. Kata kerja yang menunjukkan adanya suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam peristiwa, ya, yang diceritakan dalam teks rekon. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini fungsinya untuk menentukan dari siapa peristiwa itu diceritakan, ya. Dari sudut pandang siapa nih ceritanya? Apakah dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Nah, contohnya apabila ceritanya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, berarti menggunakan kata saya, ya. Misalnya kalau teks rekon pribadi, ya, berarti kalau teks rekon pribadi berarti seringnya itu menggunakan kata saya, aku, gue, ya. Berarti itu cerita yang diceritakan oleh si penulis sendiri. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama karena menggunakan saya, aku, gue. Kalau yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti dalam ceritanya itu menggunakan kata dia atau mereka, ya. Berarti penulisnya itu menceritakan bukan diri sendiri, ya, tapi orang lain, ya. Karena ceritanya itu menggunakan kata dia atau mereka. Itu adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga dalam teks rekon. Yang terakhir, ada kebahasaan kata sifat. Nah, kata sifat itu fungsinya untuk mendeskripsikan orang, benda, atau keadaan dalam peristiwa yang diceritakan. Ya, contohnya besar, tinggi, panas, cepat, bahagia, basah, harum. Ya, contohnya nih. Misalnya kata sifat untuk mendeskripsikan orang, ya. Orangnya itu misalnya perempuan yang cantik. Berarti menggunakan kata sifatnya itu misalnya badannya itu tinggi, rambutnya itu panjang hitam, kulitnya itu halus, ya. Atau misalnya mau mendeskripsikan bunga, berarti kalian mendeskripsikannya bunga mawar itu berwarna merah dan harum, ya. Jadi itu contoh kata sifat, ya. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan tentang orang, benda, atau keadaan dalam peristiwa yang diceritakan dalam teks rekon. Baiklah, terima kasih sudah selesai materi yang dibahas. Semoga kalian dapat memahaminya, ya. Dan silakan dipelajari kembali untuk persiapan ulangan nanti. Cukup sekian. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.